Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat. Sebelum belajar, pada video kali ini kita akan membahas tentang gerak pada tumbuhan. Dan salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Gerak tumbuhan disebabkan oleh ada atau tidaknya sebuah rangsangan. Rangsangan ini dapat berupa cahaya, sentuhan, kimia, gravitasi, dan suhu. Arah geraknya dapat mendekati atau menjauhi sebuah rangsangan. Lalu, apa saja gerak pada tumbuhan? Rangsangan apa saja yang dapat mempengaruhi gerak tumbuhan? Gerak pada tumbuhan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada gerak endonom. Yang kedua ada gerak higrokopis. Yang ketiga ada gerak etionom. Lalu apa yang dimaksud dengan gerak endonom? Yuk kita bahas. Gerak endonom merupakan gerak yang rangsangannya berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Pada gerak endonom tidak dipengaruhi oleh arah rangsangannya. Contoh dari gerak endonom adalah jika kamu mengamati daun tumbuhan Hydrilla verticillata, kamu akan melihat struktur seperti dinding tembok yang di dalamnya terdapat butiran-butiran bulat berwarna hijau. Struktur seperti tembok tersebut merupakan sel daun yang di dalamnya terdapat cairan yang disebut dengan sitoplasma dan butiran-butiran berwarna hijau yang disebut dengan kloroplas. Jika kamu mengamati kloroplas tersebut secara cermat, kamu akan melihat kloroplas tersebut bergerak, berkeliling atau berotasi di dalam sel yang disebut dengan gerak siklosis. Gerak ini terjadi secara spontan dan berasal dari dalam sel tumbuhan itu sendiri. Yang kedua adalah gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh perubahan kadar air atau kelembapan dari sel-selnya sehingga terjadi pengarutan yang tidak sama. Contohnya adalah pertama, gerak membuka dan menutupnya sporangium tumbuhan paku oleh Anulus. Dan yang kedua adalah gerak membuka dan menutupnya sporangium tumbuhan lumut oleh gigi peristom. Dan yang ketiga adalah pecahnya kulit buah tumbuhan polong-polongan yang sudah kering. Yang ketiga adalah gerak etionom. Gerak etionom adalah gerak yang terjadi karena pengaruh faktor luar atau merupakan respon atau tanggapan terhadap rangsangan dari luar. Secara umum, etionom dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tropisme, nasti, dan taksis. Gerak tropisme dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah fototropi. Fototropisme merupakan gerakan tropisme yang terjadi pada tumbuhan karena adanya pengaruh cahaya. Gerakan fototropisme terbagi menjadi 2, yakni fototropisme positif dan fototropisme negatif. Fototropisme positif yakni bunga yang mekar atau bagian atas tanaman yang mekar mengikuti arah sinar matahari. Kemudian fototropisme negatif merupakan gerakan akar bunga yang berlawanan dengan arah sinar matahari. Kemudian gerakan yang kedua yaitu geotropisme yang merupakan gerak karena adanya rangsangan gaya gravitasi. Gerakan ini terbagi atas 2, yaitu gerakan positif yang merupakan gerakan tumbuhan yang mendekati inti
bumi, contoh pada akar tanaman. Kemudian gerakan negatif yakni gerakan yang berlawanan atau menjauhi inti bumi. Gerakan yang ketiga yaitu gerakan hidrotropisme, yang merupakan gerakan tropisme yang terjadi karena adanya rangsangan air. Contoh, akar tanaman yang akan mendekati sumber air yang kemudian air tersebut akan disalurkan menuju ke seluruh tubuh. Gerakan yang terakhir yaitu gerakan tigmotropisme, yakni gerakan tropisme yang terjadi karena adanya rangsangan sentuhan. Contoh, tumbuhan pemanjat seperti yang disajikan pada gambar. Berikutnya adalah reotropi, gerak sebagian tubuh tumbuhan karena rangsang arus air yang deras. Contohnya adalah gerak tumbuhan membengkoknya batang atau akar tumbuhan yang hidup di tepi pantai. Gerak tumbuhan yang kedua adalah nasti. Gerak nasti adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena rangsangan dari luar, tetapi gerakannya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Contohnya adalah pertama ada fotonasti, kedua ada termonasti, ketiga ada tigmonasti, keempat ada niktinasti, dan kelima adalah gerak nasti kompleks. Baik, yang pertama akan kita bahas adalah tentang fotonasti. Fotonasti adalah gerak bagian tumbuh-tumbuhan karena rangsangan dari cahaya. Contohnya adalah mekarnya bunga Mirabilis jalapa atau bunga pukul 4 sore. Bunga pukul 4 sore, dia akan mekar tepat di pukul 4 sore. Dan bunga pukul 4 sore ini akan terus mekar sampai menuju di pagi hari. Setelah pagi hari, bunga pukul 4 sore ini akan menguncup kembali. Dan ini adalah salah satu contoh dari fotonasti. Gerak nasti yang kedua adalah termonasti. Termonasti adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh suhu. Contohnya di sini adalah mekarnya bunga tulip atau bunga khas dari Belanda pada musim tertentu yang memiliki suhu dan kelembapan tertentu. Berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang tigmonasti. Yuk kita lihat penjelasan mengenai tentang tigmonasti. Salah satu contoh dari gerakan tigmonasti adalah menutupnya daun putri malu atau sering disebut dengan Mimosa pudica. Seismonasti atau tigmonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan atau tekanan. Adanya sentuhan menyebabkan menutupnya daun putri malu. Lalu, bagaimanakah gerakan menutupnya daun putri malu? Yuk kita simak bersama-sama. Gerakan menutupnya daun putri malu. Ketika daun putri malu diberikan sentuhan atau getaran, maka daun putri malu tersebut akan menutup. Lalu, bagaimanakah mekanisme menutupnya daun putri malu? Menutupnya daun putri malu disebabkan oleh adanya sel pulvinus. Sel pulvinus merupakan pengendali utama gerakan penutupnya daun yang berkaitan dengan perubahan tekanan tugor sel pulvini. Di manakah letak sel pulvinus? Yuk kita simak bersama-sama. Letak sel pulvinus pada pangkal daun yang berhubungan dengan tangkai daun. Sentuhannya mengakibatkan pengeluaran ion kalium dari sel pulvini ke sel di sekitarnya, diikuti dengan pengeluaran air dan penurunan tekanan tugor sel sehingga daun menutup. Lalu, respon mengatup
seperti layu akan terjadi dalam waktu singkat, yaitu sekitar 1-2 detik untuk kembali ke posisi semula. Pada tumbuhan putri malu membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk daun dapat membuka kembali. Dan ini adalah salah satu dari gerakan tigmonasti. Selanjutnya adalah gerak Nyctinasti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang gerak Nyctinasti. Gerak Nyctinasti adalah gerak nasti yang dipengaruhi faktor suasana gelap. Istilah Nyctinasti berasal dari bahasa Yunani yaitu nux, yang berarti malam. Umumnya, daun-daun tumbuhan polong-polongan atau leguminosa akan menutup pada waktu malam hari. Daun-daun tersebut akan membuka kembali pada saat siang hari. Selain disebabkan oleh suasana gelap, gerak tidur daun-daunan tersebut dapat terjadi akibat perubahan tekanan turgor di dalam persendian daun. Berikut merupakan video pergerakan Nyctinasti pada tumbuhan lamtoro yang telah direkam. Dalam video ini kita lihat ketika suasana gelap daun lamtoro itu menutup. Dan ketika suasananya berubah menjadi siang hari, daun lamtoro tersebut akan kembali terbuka. Gerak yang terakhir adalah gerak nasti kompleks. Gerak nasti kompleks adalah gerak membuka dan menutupnya stomata. Gerak ini dipengaruhi oleh cahaya, suhu, kelembapan, dan juga zat kimia. Untuk lebih jelasnya, kita lihat video berikut ini. Mekanisme buka tutup stomata dipengaruhi oleh pompa potasium dan faktor internal berupa hormon pertumbuhan bernama asam absisat atau kita sebut dengan ABA. Adanya faktor cahaya dari lingkungan ini akan menyebabkan ion potasium bergerak menuju sel penjaga pada sekitar epidermis sel. Ion potasium akan masuk dengan cara aktif transport melalui jalur khusus pada permukaan sel penjaga. Proses aktif transport ini memerlukan energi atau ATP. Peningkatan ion potasium pada sel penjaga menyebabkan perubahan pati menjadi malat di dalam sitoplasma sel penjaga. Hal ini akan menyebabkan potensial air dalam sel menurun, sehingga air dapat masuk ke dalam sel penjaga melalui mekanisme osmosis. Air yang masuk ke dalam sel penjaga akan memengaruhi bentuk sel sehingga stomata akan membuka. Pada sore hingga malam hari ketika sinar matahari mulai meredup, ion potasium akan keluar dari sel penjaga sehingga malat di dalam sitoplasma kembali menjadi pati. Hal ini mengakibatkan potensial air di dalam sel menjadi naik dan air akan meninggalkan sel penjaga sehingga bentuk sel kembali seperti semula dan stomata kembali menutup. Berikutnya adalah yang akan kita bahas mengenai tentang gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak berpindahnya seluruh tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan. Contohnya, fototaksis dan kemotaksis. Berikut penjelasannya. Contoh yang pertama adalah fototaksis. Fototaksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsangan cahaya. Contohnya gerak kloroplas ke sisi sel yang memperoleh cahaya. Yang kedua adalah kemotaksis. Kemotaksis adalah gerak seluruh tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsangan zat kimia. Contohnya adalah gerak spermatozoid pada Archegonium,
Lumut-lumutan atau paku-pakuan yang bergerak karena tertarik oleh zat gula atau protein yang dapat merangsang spermatozoa untuk bergerak mendekatinya. Demikianlah materi gerak pada tumbuhan. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Dan buat kamu yang sudah like video ini, jangan lupa komen di bawah video ini, subscribe channelku dan juga share video ini agar kami tetap semangat dalam membuat video pembelajaran sains ini. Terima kasih. Jangan lupa nyalakan notifikasinya untuk melihat video baru selanjutnya.